Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa, NPM 21901061039 dari kelas Ekologi Hewan B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review dengan judul Analisis Ekologi Relung Katak Vecervaria Dramaga Jawa Barat ditinjau dari waktu aktif makan. Dosen pengampu Bapak Hasan Jayadi, SSI, MSI. Identitas jurnal. Judul Analisis Ekologi Relung Katak Vecervaria Dramaga Jawa Barat ditinjau dari waktu aktif makan. Penulis Farid Aksani, Matahir Muhammad, Juhadi Sembiring, Kairunas Adaputra, Farid Al-Hadi, Rizky Hadi Wibowo. Nomor Jurnal Ilmu Hayat, volume 5, nomor 1, halaman 10-16. Terbitan April 2021. Reviewer Nafisa. Di sini adalah gambar jurnal yang saya review. Selanjutnya pendahuluan. Relung ekologi merupakan kompetisi penggunaan habitat, luas area, dan peran fungsional pada komunitas. Peran fungsional pada komunitas seperti kombinasi antar faktor abiotik dan biotik. Aspek relung ekologi menyangkut dimensi sumber daya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan dari suatu spesies harus berbeda atau terpisah dengan spesies lainnya, agar dapat berkoeksistensi dalam habitat yang sama hingga waktu yang lama. Pengamatan relung ini akan lebih mengacu pada pola aktivitas harian katak secara umum, sedangkan belum terlalu banyak literatur yang mengungkap keberadaan amfibi khususnya pada Vecervaria berdasarkan waktu aktif makan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehadiran katak simpatik Vecervaria berdasarkan waktu aktif makan. Material dan metode. Lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2017 pada area persawahan seluas 3 hektar are di sekitar kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Untuk alat dan bahan yaitu senter, headlamp, kertas grafik, spidol, dan botol spesimen. Metode penelitian. Yang pertama yaitu pencarian sampel. Pencarian sampel dilakukan dengan menggunakan metode visual encounter survey untuk melihat langsung objek penelitian. Yang kedua yaitu observasi relung. Rentang waktu aktif amfibi mencari makan yaitu pada malam hari yang dimulai pukul 18.00 sore hingga pukul 06.00 pagi dengan rata-rata pengamatan dilakukan selama 1 jam. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel katak dilakukan dengan teknik purposive sampling di mana keberadaan masing-masing individu jenis Vecervaria diidentifikasi, dicatat, dan kemudian dihitung keberadaannya berdasarkan waktu saat ditemukan. Identifikasi jenis dilakukan dengan melihat karakter morfologi yang tampak pada kedua jenis Vecervaria tersebut. Yang keempat yaitu membedakan katak yang ditemukan. Untuk membedakan jenis Vecervaria cancrifora dan Vecervaria limnocharis, digunakan karakter morfologi berupa keberadaan selaput pada tungkai belakang. Individu Vecervaria cancrifora teridentifikasi dengan memiliki selaput pada jari kaki yang penuh. Sedangkan untuk individu Vecervaria limnocharis diidentifikasi bila memiliki jari kaki selaput setengah tepat pada ruas terakhir.
Yang kelima yaitu pengkoleksian sampel. Pengkoleksian sampel katak sawah dilakukan untuk beberapa spesimen dengan pengawetan di dalam alkohol 70%. Berikut adalah gambar perbedaan kedua katak. Untuk gambar kiri yaitu spesies Faecervaria cancrifera dan untuk yang sebelah kanan yaitu Faecervaria limnocharis. Hasil dan pembahasan. Hasil perbandingan jumlah individu dengan waktu pengamatan. Hasil penelitian relung waktu pada ketua katak Faecervaria dilaksanakan dengan 5 kali pengamatan dan setiap pengamatan dilakukan 2 kali pengulangan menunjukkan hasil yang tidak berfluktuasi tinggi. Pengamatan pertama pada pukul 18.00 dengan jumlah individu yang ditemukan yaitu 52 ekor. Untuk pengamatan kedua pada pukul 21.00 dengan jumlah individu yang ditemukan yaitu 57 ekor. Untuk pengamatan ketiga pada pukul 24.00 dengan jumlah individu yang ditemukan adalah 62 ekor. Untuk yang pengamatan yang keempat pada pukul 03.00 dengan jumlah individu adalah 80 ekor. Dan pengamatan terakhir yaitu pengamatan kelima pada pukul 06.00 dengan jumlah individu adalah 37 ekor. Untuk diagram perbandingan bisa dilihat dari gambar yang telah saya cantumkan pada slide. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah individu yang ditemukan mengalami fluktuasi, yaitu dari pengamatan pertama pada pukul 18.00 sampai 19.00 WIB dan jumlahnya terus bertambah hingga pada pengamatan keempat di antara pukul 03.00 sampai 04.00 WIB dengan jumlah total 80 individu. Dan jumlahnya secara signifikan menurun pada pengamatan kelima pada pukul 06.00 sampai 07.00 WIB dengan jumlah individu 37. Hasil pengamatan berdasarkan waktu aktif makan yang telah dilakukan, maka perjumpaan paling banyak adalah pada pukul 3.00. Hal ini sesuai dengan pernyataan Duellman dan Schwab, yaitu waktu aktif makan amfibi terjadi pada waktu malam hari dan pada suhu optimal mendekati temperatur rendah serta mempunyai kelembapan yang tinggi. Selanjutnya yaitu perbandingan jumlah individu Faecervaria cancrifera dan Faecervaria limnocharis. Dari gambar yang telah saya cantumkan, didapatkan adanya perbedaan jumlah individu antara Faecervaria cancrifera dan Faecervaria limnocharis. Dari rata-rata keseluruhan pengamatan berdasarkan spesies, Faecervaria cancrifera lebih mendominasi dibandingkan jenis Faecervaria limnocharis. Pada pengamatan pertama, Faecervaria cancrifera yang ditemukan sebanyak 34 ekor, sedangkan untuk Faecervaria limnocharis ditemukan sebanyak 18 ekor. Untuk pengamatan kedua, Faecervaria cancrifera yang ditemukan sebanyak 36 ekor, sedangkan untuk Faecervaria limnocharis ditemukan sebanyak 21 ekor. Untuk pengamatan ketiga, Faecervaria cancrifera yang ditemukan sebanyak 40 ekor, sedangkan untuk Faecervaria limnocharis ditemukan sebanyak 22 ekor. Dan pada pengamatan keempat, Faecervaria cancrifera ditemukan sebanyak 45 ekor, sedangkan untuk Faecervaria limnocharis ditemukan sebanyak 35 ekor. Terakhir, pada pengamatan kelima, Faecervaria cancrifera yang ditemukan sebanyak 26 ekor, sedangkan untuk Faecervaria limnocharis ditemukan sebanyak 11 ekor. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Iskandar, yaitu spesies
Fagevaria carnivora terdapat dalam jumlah banyak dalam area sawah. Spesies ini hidup di daerah perairan seperti sawah atau genangan air. Hidup sepenuhnya di air dan menyukai air yang tergenang yang tidak terlalu banyak. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tersebut, maka spesies Fagevaria carnivora mempunyai intensitas prevalensi tinggi. Selain hal tersebut, dominasi Fagevaria carnivora memiliki faktor persaingan antar spesies yang dapat mempengaruhi tingkat kemelimpahan suatu jenis spesies. Odum dalam tahun 1971 menyatakan apabila dua spesies dengan persyaratan relung ekologi yang serupa bertemu dengan kompetisi dalam suatu kondisi alami, maka pada umumnya akan menghasilkan salah satu kemungkinan di antaranya salah satu spesies yang teradaptasi jauh lebih baik akan cepat berkembang dan menyebar ke seluruh kisaran spesies lainnya. Selanjutnya pembahasan. Waktu aktif amfibi dalam mencari makan adalah pada malam hari. Hasil pengamatan dilakukan dengan mengidentifikasi kedua jenis spesies ini di lapangan, sehingga data yang didapat bisa dilakukan perbandingan kehadiran kedua spesies. Analisis ekologi relung katak Sympatric Fagevaria telah dilakukan pada areal persawahan dengan kehadiran tertinggi adalah Fagevaria carnivora. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di area sumber mata air di Malang Raya, yang menyatakan bahwa Fagevaria limnocharis lebih dominan daripada Fagevaria carnivora. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak menyertakan data suhu dan waktu pengamatan yang lebih spesifik. Penelitian yang dilakukan menjawab waktu yang paling efektif kedua katak Fagevaria adalah waktu 2/3 malam mendekati pagi hari, yakni pukul 03.00 sampai 04.00. Hal ini akan menjadi temuan terbaru untuk waktu aktif amfibi. Selanjutnya kesimpulan. Analisis relung ekologi katak Sympatric Fagevaria berdasarkan waktu aktif mencari makan telah selesai dilaksanakan. Waktu yang paling aktif Fagevaria adalah pukul 03.00 sampai 04.00. Kehadiran kedua spesies yang menempati relung sama yang lebih dominan muncul adalah Fagevaria carnivora. Untuk penelitian selanjutnya lebih mengarah identifikasi pakan dari kedua jenis ini untuk menjawab sumber pakan yang tersedia di area persawahan, karena persawahan saat ini banyak menggunakan bahan kimia dalam upaya operasionalnya. Akibatnya, yang terjadi adalah hilangnya hewan ini yang memutus rantai makanan. Rantai makanan yang terganggu akan menyebabkan membludaknya hama serangga yang akan menimbulkan kerugian untuk petani. Terima kasih. Apa presentasi yang saya lakukan, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.